Aksi kelitih mengacu pada aktivitas gerombolan anak remaja tangguh. Pada perkembangannya, kelitih bergeser menjadi aksi kekerasan pelajar, diwarnai dengan tawuran dan akhirnya berkembang menjadi tindak kriminal. Para pelaku kelitih biasanya mengincar target secara acak. Korbannya bisa siapa saja dan terjadi di mana saja, karena seringkali terjadi secara spontan. Sepanjang tahun 2016 saja, telah terjadi 43 kasus kelitih yang diproses kepolisian. Pemicu rusuh bisa saja hanya persoalan sepele, bahkan saling lirik pun bisa berbuntut saling serang. Itulah yang dialami YG. Ia dan beberapa temannya diserang sekelompok pelajar lain saat tengah menunggu salah satu kawannya. Tanpa kode ataupun perselisihan, kelompok YG diserang begitu saja. Penyerangnya diduga siswa dari sekolah lain yang bahkan bukan rival sekolahnya. Sekitar 10 motor lebih. Waktu itu mereka bawa senjata tajam semua. Kitanya kebingungan, langsung lari. Nah, waktu itu langsung kita belum sempat naik motor. Jadi motor kita tinggal, kita lari, kita dikejar pakai motor itu. Pas saya udah capek, terus kaki saya tuh ditendang, terus saya jatuh. Nah, setelah saya jatuh, langsung dikoyok itu di bagian perut bawah sini, dilindas pakai sepeda motor. 3 tanda luka membekas di tubuh YG. Akibat peristiwa di tahun 2010 silam, ia harus dijahit di punggung tangan, kepala, dan yang terparah di bagian lutut. Meski tidak sampai mengalami trauma, kini YG menjauhi dunia nongkrong dengan teman-temannya. Jelas lebih waspada aja kalau misal udah malam gitu, pulang pasti lebih aware aja sama kanan, kiri, depan, belakang. Karena ada kejadian itu, jadi kewaspadaannya itu lebih tinggi gitu aja. Kalau untuk paranoid keluar rumah atau ketakutan gitu enggak. Kekhawatiran justru datang dari keluarga. Ade sang kakak kini menjadi lebih protektif memantau pergaulan sang adik. Terlebih, kasus sang adik tak juga berujung kejelasan hingga saat ini. Dia pasca itu menjadi lebih terdiam. Tapi kok belakangan memang ternyata itu seperti mengkarakter, dia menjadi lebih terdiam. Sempat ngobrol juga, tapi rasanya bagaimana rasanya, dia juga nyaman. Ya seperti itu. Yang jelas saya sudah melewati masa kritis jawabnya. Artinya setelah itu mungkin dia tidak takut lagi dikeroyok, atau dia sudah punya tolak ukur dikeroyok atau bahkan dilukai dengan senjata tajam. Target menemui kelompok RF, pelajar pelaku kelitih. RF adalah pelajar kelas 12 di salah satu SMA di Yogyakarta. Bergabung menjadi anggota adalah sebuah pilihan sulit yang tidak bisa ia tolak. Namun bocah belasan tahun ini sadar benar dengan pilihannya. Awal cuma ada nongkrong gitu, bisa rehat beberapa hari, baru mereka akan menunjukin akhirnya ngapain sih diajakin nongkrong itu. Nanti mereka akan bilang pada intinya mereka akan ngajakin video. Dan mereka punya ancaman, kalau misalnya kita nggak mau, mereka nggak akan bantu kalau kita ada apa-apa. Dalam komunitas, RF dan kelompoknya punya waktu khusus untuk meneliti atau keluyuran, yaitu di penghujung hari sekolah pada Sabtu malam hari. Inilah saat mereka konvoi mencari target. Di kalangan pelaku kelitih, waktu-waktu khusus ini disebut dengan istilah jam jahat. Rivalitas memang menjadi salah satu pangkal soal aksi saling berbalas penyerangan alias kelitih. Rivalitas seakan menjadi lingkaran setan yang susah diputus rantainya. Dendam berbalas yang tak ada ujung pangkalnya.
Persoalan ini semakin menjadi-jadi lantaran ada salah kaprah pemahaman di kalangan mereka. Status anak-anak di bawah umur dijadikan senjata pamungkas oleh RF. Kebetulan yang ketangkap cuma aku sama temanku satu dari 6 motor yang ketangkap nggak di penjara karena posisi itu dekat dengan ujian dan udah didaftarin ujian kita diselamatin sama Dignas itu. Lantas, apa yang salah? Benarkah ada unsur kelalaian dari pihak sekolah dan keluarga dalam mengawasi anak-anak ini? Jalanan dan malam hari menjadi kombinasi yang komplit bagi sebagian anak-anak dan pelajar di Jogja. Lepas dari kegiatan sekolah, mereka bergeser ke aktivitas jalanan. Dan jalanan Jogja di malam hari belakangan ini tak lagi nyaman. Kekerasan bisa saja muncul sewaktu-waktu tanpa permisi. Ancaman muncul, termasuk dari anak-anak komunitas Kelitih. Kerasnya jalanan malam membuat komplotan RF selalu siaga. Dan senjata tajam adalah salah satu pengaman yang mereka pilih. Mereka meyakini di jalanan hanya berlaku dua pilihan, yaitu diburu atau memburu. Pak Koboi Kota, mereka mencari target atau menjadi target sasaran. Kalau kita rata-rata bikin sendiri yang kelas sama besi itu yang kecil seukuran segini ada di las sama tukang las. Sebab aksi Kelitih sebenarnya tak cuma urusan balas dendam, tapi juga sebagai bentuk inisiasi anggota dalam kelompoknya. Lebih, anggota baru mereka akan diuji untuk unjuk kemampuan dan nyali. Siaga, sudah mulai panas, sudah mulai terdengar suara peluru. Sudut kota mulai mendekat. Semua warga Yogyakarta resah. Keresahan ini juga dirasakan oleh duo rapper asal Jogja, DPN. Sebab aksi kekerasan jalanan oleh pelajar tak juga kunjung bisa diatasi. Kalau menurut kami juga fenomena Kelitih ini jelas meresahkan warga Jogja. Apalagi sering banget kan kayak kejadian-kejadian Kelitih yang malah justru salah sasaran atau bukan pelajar atau ya apalagi Jogja katanya kota pelajar tapi kok pelajarnya Hanya berarti bingung dia. pasukan rakyat identitas tak jelas. Siap-siap dibikin menembus batas, meluluh lantakan. Menurut keduanya, sistem pendidikan semestinya bisa turut andil mencari jalan keluar. Sebab Kelitih jelas bukan sebuah nilai yang patut disebarkan turun-temurun di setiap angkatan sekolah. Di sistem sekolah itu mungkin harus ada tambahan seperti pendidikan yang lain, misalnya apalah yang bisa bikin karakter anak-anak muda sekarang itu moralnya enggak, ya itu pendidikan moral untuk karakter atau apa namanya. Di lain sisi, gempita sosial media juga diyakini menjadi pemicu aksi Kelitih yang semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini. Minimnya sarana aktualisasi diri membuat para pelajar sesat arah. Di era dimana sekarang ini makin banyak orang asing dengan dunia sendiri melalui gadget, orang bisa menjelajah di berbagai tempat. Nah, tetapi kita tahu persis juga kadang-kadang dia tidak aware pada lingkungan sekitar. Di tempat lain dia bisa menjelajah tapi tidak aware pada lingkungan. Nah, sikap-sikap kepedulian ini harus dibangun kembali. Anak-anak muda yang peduli pada lingkungannya, peduli pada non-violent movement.
Bagaimanapun, fenomena kekerasan kelitih tidak bisa dipandang sebagai kenakalan remaja biasa. Ada unsur kekerasan dan tindak kejahatan kriminal di sana. Belum lagi yang menyebabkan korban terluka hingga kehilangan nyawa. Ini menunjukkan tanggung jawab seorang siswa ataupun anak-anak kita itu tidak hanya kemudian bergantung dari sekolah, karena sekali lagi tadi orang tua, kemudian juga lingkungan baik lingkungan sekolah, lingkungan di rumah, dan juga lingkungan dari pergaulan anak-anak kita itu menjadi sangat mempengaruhi. Kelitih adalah tindak kejahatan dan tidak semestinya aksi ini ditoleransi sebab resikonya tak sebanding dengan nyawa korban yang sudah terjatuh.